boleh ramai saat pembelajaran, mendengarkan perkataan guru. Saat di kelas tidak boleh ramai. Piket kelas, mendengarkan penjelasan dari guru, melakukan piket kelas, memperhatikan saat guru menjelaskan, datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, berdoa sebelum melakukan itu. Oh, berarti satu tadi kita bisa simpulkan. Berarti apa? Memperhatikan pembelajaran. Tidak ramai ya, artinya tidak ramai. Terus yang kedua apa lagi tadi ya? Datang tepat waktu. Terus tiga, mengerjakan tugas dari piket kelas. Yuk kita simpulkan dari yang perempuan. Ketika belajar tidak boleh menyiram bunga setiap pagi, membuang sampah pada tempatnya, menghargai guru yang sudah menjelaskan, tidak ramai saat pelajaran, mengikuti sholat berjamaah, memperhatikan guru yang sangat menjelaskan, memotong hobi tidak memotong, dengan lapang dada menerima hukuman, melaksanakan piket sekolah, melaksanakan piket kelas. Oke, piket sama aja berarti menyiram bunga setiap pagi. Pagi. Terus yang kelima tadi apa ya? Membuang sampah pada tempatnya. Ada tempat. Oke, sholat berjamaah ya, nomor 6, sholat berjamaah. Ini keyakinan di kelas kita ya, yang harus kita pak. Seperti tangan kalian, coba saya pengen sebuah trik, coba kepalkan tangan kalian. Yang sebelah kanan mengepalkan tangan, yang sebelah kiri nggak usah. Yang sebelah kanan seolah-olah, teman kalian sebelah kanan sana, sebelah kanan mengepalkan tangan, seolah membawa barang berharga yang sangat berharga sekali. Coba yang sebelahnya ujung-ujungi, boleh mengancam, boleh menghardik, boleh merayu, supaya orang itu membuka kepalan tangannya. Ayo dicoba. Silakan dicoba. Silakan dicoba. Yuk, sudah 5 menit. Nah, oke. Apakah sama temanmu itu berusaha dilindungi? Berusaha dilindungi tidak? Oke, kepala tanganmu berusaha dilindungi tidak? Ya, berusaha dilindungi ya, karena ini barang berharga. Oke, artinya bahwa ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, ketika orang itu menghardik, merayu, memberi hukuman, tetap tidak mau membuka, karena itu sangat berharga. Begitu pula dengan sampai anak-anak meratur sebuah keyakinan kelas. Nah, jadi sebuah peraturan atau keyakinan kelas itu hanya bisa kamu laksanakan ketika kamu yang mengendalikan dirimu sendiri. Jadi yang mengendalikan dirimu sendiri itu siapa? Manusia. Diri sendiri. Apakah orang lain bisa mengendalikan dirimu dengan seenaknya? Begitu juga tidak akan bisa mengendalikan dirimu kecuali sampean mau sendiri. Makanya saya membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah sampean buat. Berarti setelah saya buat ini berarti harus kalian terapkan. Seperti itu ya. Mengerti? Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Oh, Risma, boleh sini duduk sini. Risma.
Risma, apakah kamu tahu hari ini saya panggil? Tahu Bu, saya melakukan kesalahan saat jam belajar olahraga selesai. Saya bermain sepak bola di depan kelas sehingga tidak sengaja memecahkan korban. Ya, untung tidak mengenai jendela kelas dan mengenai teman kamu. Tetapi manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, yaitu yang sebenarnya harusnya tidak boleh dilakukan itu yaitu belajar ketika jam pelajaran selesai olahraga, sama harusnya bermain sepak bolanya di lapangan, bukan di depan kelas. Terus ya. Terus gini, apakah kamu ingat tentang keyakinan kelas? Coba sebutkan. Tidak boleh bermain bola di depan kelas, harusnya bermain bola di lapangan. Oke. Kemudian kira-kira untuk memperbaiki situasi dan keadaan ini apa yang harus kamu lakukan? 1. Mengganti pot bunga yang pecah. 2. Tidak boleh bermain bola di depan kelas. Oke, terima kasih, bagus, itu saya dukung untuk bisa kamu lakukan ya. Lain kali kalau bermain sepak bola di lapangan. Terima kasih Risma. Risma, apakah tanggapan kamu tentang restitusi yang telah Bu Ena lakukan hari ini karena kamu melakukan kesalahan? Tanggapan saya merasa tidak takut atau malu, tetapi dengan sukarela mengakui kesalahan dan bersedia untuk lebih baik dengan Bu Ena, bersikap tenang, saya tenang. Oke, terima kasih Risma atas tanggapannya. Farizi, kenapa sampean gaduh di situ? Kamu berikan jalanan. Iya, sini. Asyik. Kita ganti. Ada apa Farizi, kamu di belakang kok rame sendiri tadi? Bermain jalanan tidak sengaja mengenai teman saya. Oh, bermain jalanan. Menyenangkan ya bermain itu sama temannya, itu menyenangkan ya? Tidak? Menyenangkan. Iya, menyenangkan. Saya juga senang sekali kalau bermain itu. Tetapi tempatnya yang salah, waktunya. Kalau bermain itu di jam ini jam apa Farizi? Jam pelajaran. Jam pelajaran. Kamu ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat? Apa? Tidak boleh bermain saat jam pelajaran. Oke, tidak boleh Main saat jam pelajaran. Nah, ketika itu kamu melanggar, akan terjadi keributan. Oke, solusi apa atau bagaimana sikapmu untuk memperbaiki situasi dan keadaan ini? Tidak boleh bermain saat jam pelajaran. Tidak boleh bermain saat jam pelajaran. Yang kedua, temanmu kenapa tadi setelah bermain jalanan tidak sengaja terkena apa? Kena pukul dan luka. Ya, harusnya sana kudune Minta maaf. dia minta maaf pada temannya dan jangan mengulangi lah. Jangan ulang lagi ya. Sanggup? Saat jam pelajaran belajar dengan baik? Iya, terima kasih, bagus sekali. Ketika sampai berbuat kesalahan tadi, Bu Ena akan menerapkan diagram restitusi. Segitiga restitusi, apa tanggapan Farizi? Saya sangat senang, tidak galak kalau berbicara halus, sehingga membuat saya lebih mengerti akan kesalahan saya. Oke, terima kasih ya Farizi atas tanggapannya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Yang di sebelah sini atau yang sebelah sana? Mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu dulu? Yang ini nomor itu. Yang mana? Yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Di sini atau yang sana? Yang sini, yang hijau. Betul Bapak Ibu. Yang hijau ini adalah contoh keyakinan kelas. Datang tepat waktu, keyakinan apa? Nilai apa yang kita yakini di sini? Disiplin. Mengucapkan salam, nilai keagamaan. Menjaga kebersihan sekolah, kesehatan. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah, agama. Kemudian aktif dalam pembelajaran, nilai
Kenapa? Ketertiban juga bisa. Ya, kedisiplinan juga bisa ya. Nah, ketika di dalam kalimat itu mengandung keyakinan, sebuah keyakinan nilai yang universal. Nilai yang universal itu ya seperti itu Bapak Ibu, yaitu misalnya nilai kesehatan, keselamatan, kedisiplinan, itu tadi yang dinamakan nilai-nilai universal. Kemudian setelah melakukan serangkaian dari kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif, kemudian kita harus memakai tabel T dan Z. Tabel Z itu adalah bisa kita simpulkan seperti ini. Terdengar, misalnya tadi membuang sampah ya Bapak Ibu. Terdengarnya anak-anak bilang, ayo buang sampah pada temannya, ngobrol sama temannya. Jadi kita mendengar. Oh ternyata anak-anak itu melakukannya. Kemudian terlihat di lingkungan tidak terdapat sampah. Jadi kan terlihat perilaku mereka itu seperti itu, bahwa buang sampah pada temannya jadi bersih. Kemudian perilakunya bagaimana? Kita melihat anak-anak itu membuang sampah padanya. Tuh tabel Z-nya. Sedangkan tabel T-nya itu seperti tampak dan tidak tampak. Contohnya misalnya anak-anak tampak membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak tidak tampak membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Oke, ini memang saya memberikan contoh yang sederhana, bukan sesuai dengan PTT-nya, biar Bapak Ibu guru juga lebih memahaminya. Seperti itu. Kemudian setelah membuat tabel T dan D, di sini saya mau bertanya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa Bapak Ibu? Nilai apa yang terkandung? Kedisiplinan. Dilarang mengganggu orang lain. Ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan boleh, kerukunan juga bisa kira. Kemudian bergantian untuk menunggu giliran. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Disiplin, antri kita belajar antri, menghargai seseorang ya. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Kita yakin bahwa kalau berlari-lari nanti bisa jatuh seperti itu ya. Lanjutnya di sini, nah ini tadi dari jawaban Bapak Ibu guru tadi yang benar ini. Yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempat itu adalah sebuah tanggung jawab. Nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, betul tadi, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati. Bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dalam dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ini Bapak Ibu. Yang pertama, yang kita sadari, kita sayang dan rasa diterima. Kita butuh disayangi dan butuh rasa diterima, gitu. Yang kedua, penguasaan. Penguasaan itu seperti apa? Seperti apa Bapak Ibu menurut jenengan? Penguasaan itu kita itu berperan dalam situ. Jadi bermanfaat, berperan di dalam forum tersebut atau lingkungan tersebut. Kemudian bertahan hidup. Nah, kemudian kesenangan, kita juga butuh kesenangan. Nah, kebebasan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka akan terjadi pelanggaran atau melakukan kesalahan. Jadi sedikit banyak itu dari murid-murid yang melakukan kesalahan itu karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Kemudian eksplorasi konsep 5 posisi kontrol. Yang pertama, 5
5 posisi kontrol yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, di sini dari kelima ini kita analisis. Guru berbuat, menghadik, membujuk, menyakiti, dan menyindir. Kemudian ketika membuat rasa bersalah, contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Oke, kemudian di sini ada 5 posisi kontrol yaitu menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di sini ada beberapa perbedaan Bapak Ibu. Guru berbuat, contohnya menghadik, membujuk, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Lanjutnya membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, seperti itu. Teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu perbedaan antara 5 posisi kontrol tadi. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Gitu. Kalau membuat kesalahan, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kemudian teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ada ibu. Ingat, tidak ibu pernah membantu. Kemudian pemantau, apa peraturannya? Manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Dan hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kalau bersalah, menyembunyikan, menyangka, berbohong. Teman, ketergantungan. Pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi dia itu berbuat baik karena kita awasi, tidak karena diyakini. Kemudian menguatkan pribadi. Nah, di restitusi manajer ini anak-anak lebih menguatkan pribadinya untuk menjadi yang lebih baik tanpa diawasi juga. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian membuat rasa bersalah, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Kemudian teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Lanjutnya untuk manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi mereka lebih mau berbuat positif di alam dunia. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau penghukum seperti ini. Kalau membuat rasa bersalah, maafkan saya. Kalau teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Anak cenderung berkata seperti itu. Kalau dampak pada murid, kalau penghukum itu cenderung anak akan mengulang kesalahannya. Kalau berbuat rasa bersalah, merasa rendah diri. Jadi anak-anak jadi tidak percaya diri. Kalau mau berbuat sesuatu itu takut. Kemudian teman tidak mandiri, tergantung. Jadi dia itu merasa tergantung dengan teman. Lanjutnya pemantau menitik beratkan pada saksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia itu berbuat seperti itu karena hadiah, karena dukungan eksternal. Manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi mereka lebih dapat mengevaluasi diri, merefleksi diri mereka, apa yang harus dia lakukan, apa yang tidak harus dia lakukan, karena meyakini nilai-nilai yang ada. Kemudian pertanyaan-pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan perbuatan orang merasa bersalah? Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, yaitu posisi sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Terus posisinya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir.
Ini adalah pernyataan-pernyataan yang dapat disimpulkan guru itu di dalam sebuah masalah itu posisinya sebagai apa Bapak Ibu. Dan dulu ketika saya sering mengikuti KKG itu sering diberi evaluasi tentang kegiatan yang ada di sekolahnya ketika KKG itu namanya berpindah-pindah tempat di SD ini ajang sana biar kita tahu kegiatannya apa. Nah suatu ketika itu saya pernah di SD swasta beliau kepala sekolahnya bilang seperti ini, di sekolah kami itu mendapatkan PIN ketika datang tidak terlambat. Nah itu ternyata bagus, ternyata dalam teori yang saya sudah pelajari itu memberikan seperti itu tidak benar. Bagus tapi tidak benar. Tidak sesuai, kurang tepat. Jadi anak itu cenderung dari dorongan eksternal, bukan karena Iya, bahkan saya tanya surveinya pelaksanaannya gimana ya. Pertama banyak yang bilang pinnya, resikonya di situ. Tapi selanjutnya bisa disiplin. Coba kalau tidak ada pinnya, bisa tidak anak-anak melaksanakan terus? Pasti akan jangka pendek. Kemudian lanjutnya di sini ada bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi hadiah nilai manajer memperbaiki. Nah di sini bergerak ya peraturan pemantau konsekuensi hadiah. Lanjutnya ada eksplorasi konsep segitiga restitusi, yaitu di dalam segitiga restitusi ketika anak mengalami permasalahan. Jadi anak-anak itu ada kita harus melakukan restitusi ini. Yang pertama yaitu memvalidasi kebutuhan. Jadi kebutuhan apa kebutuhan seperti apa yang anak langgar itu sehingga anak melanggar peraturan itu atau anak itu melakukan kesalahan. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Selanjutnya menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi saya urutkan, maaf tadi nggak urut ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu kita menstabilkan dengan cara kata-kata seperti ini tadi. Memang semua orang itu tidak pernah semuanya benar, kadang selalu melakukan kesalahan. Kalau rasa bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Tapi kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, pemantau menghitung dan mengukur berapa kali sudah berbuat kesalahan, 4 atau 3 kali, sama harus dulu. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu tadi ada validasi, ada kesalahan, ada 3 nggih tadi. Ada validasi kesalahan, ada menaikkan keyakinan, ada yang terakhir tadi ada menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pernah bersalah, kemudian itu tindakannya tidak benar, harusnya seperti ini, keyakinan kelasnya apa, kecewa sekali dengan kamu, perbuatan orang merasa bersalah, kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Ayolah lakukan demi bapak ibu, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu paling terakhir. Jadi kita yang paling bagus itu manajer bapak ibu. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Atau solusi apa yang kamu bisa tawarkan untuk memperbaiki apa yang kamu lakukan? Oke. Jadi tidak kita marah-marah dan nanti tensi kita lebih tinggi bapak ibu. Tensi kita jadi tinggi. Dengan belajar ini saya kok sekarang belajar sedikit demi sedikit menjadi saya turun dari tensinya ya. Iya, jadi tinggi bu. Akhirnya nanti lama-lama gampang marah-marah gitu. Pemantau konsekuensi hadiah bergerak antara ini. Kalau kamu tidak, saya akan diberikan hukuman atau membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini? Perbaikannya, lihat kedua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Nilai manajer memperbaiki, peraturan pemantau konsekuensi hadiah.
Eksplorasi segitiga restitusi tadi sudah mulai dulu. 1. Validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Guru berkata, merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nanti yang saya bicarakan dulu. Jadi nanti kalau ada anak berbuat salah, dengan mengungkapkan kata-kata ini untuk menstabilkan identitas mereka. Oke. Kemudian ada validasi kebutuhan. Apa kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi sehingga dia itu melakukan seperti itu. Kenapa sampai ngomong tadi seperti ini? Oke. Tanya dulu aja langsung dihukum terus. Kadang kita itu hilaf. Seringkali saya juga sering hilaf. Tidak bertanya dia itu kenapa. Seperti itu. Terus kemudian penanyakan keyakinan kelas apa nilai yang kita percaya di sekolah, di kelas. Maka di awal pembelajaran Bapak Ibu guru harus membuat keyakinan kelas supaya bisa menerapkan segitiga restitusi. Intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku yang kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Itu bisa dengan ungkapkan pada anak-anak yang berbuat kesalahan. Kemudian refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi khusus mengenai makna disiplin positif. Hal baru apa Bapak Ibu yang menjadikan dapatkan dari diseminasi ini? Ini Bu Ika, hal baru apa? Hal baru apa yang dengan dapatkan? Pemahaman tentang hukuman dan konsekuensi. Pemahaman tentang hukuman dan konsekuensi. Kemudian tidak harus kita menghukum ya. Tapi kita terapkan segitiga restitusi. Gimana sudah pernah segitiga restitusi? Berarti ini Ada pernah tapi pernah tidak terasa. tidak terasa. Sangat kecil kemungkinan. Jadi sekarang mulai sekarang sudah paham ya Bapak Ibu. Kita harus melakukannya seperti apa demi kemajuan kita. Perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini apa Bapak Ibu? Ungkapkan aja jujur aja. Yang muncul apa? Kalau dari saya sendiri mungkin mencari salahnya agak butuh perjuangan. Tetapi mau nggak mau harus saya sampaikan. Campur aduk sebenarnya perasaan saya. Ketika saya memberikan pembelajaran kepada panjenengan yang lebih tua, jadi saya itu agak gimana ya, agak tidak percaya diri. Dan peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama 5 bulan ini atas mengikuti diseminasi hari ini Bapak Ibu guru, meskipun terpotong tadi karena ibu kepala sekolah ada undangan atau segera mengikuti acara, maka tadi ibu kepala sekolah dan Ibu Ratman agak undangan. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu guru yang sudah menyelesaikan sampai akhir. Semoga kita juga bermanfaat bagi panjenengan dan saya untuk lebih berjuang untuk kita sebagai guru dan untuk anak-anak didik kita menjadi orang-orang yang merdeka, tidak tertekan, dan akhirnya dia akan mencapai kebahagiaan yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu tadi ada validasi, ada kesalahan, ada 3 nggih tadi. Ada validasi kesalahan, ada apa itu menaikkan keyakinan, ada yang terakhir tadi ada menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pernah bersalah. Kemudian itu tindakannya tidak benar, harusnya seperti ini. Keyakinan kelasnya apa? Kecewa sekali dengan kamu, perbuatan orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang, pemantau?
Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu paling terakhir. Jadi kita yang paling bagus itu manajer Bapak Ibu. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Atau solusi apa yang kamu bisa tawarkan untuk memperbaiki apa yang kamu lakukan? Itu deh. Jadi tidak kita marah-marah dan nanti tensi kita lebih tinggi Bapak Ibu. Tensi kita jadi tinggi. Dengan belajar ini saya kok sekarang belajar sedikit demi sedikit jadi saya Saya dari tensinya ya. iya, jadi tinggi Bu. Akhirnya nanti lama-lama gampang marah-marah gitu. Pemantau konsekuensi hadiah bergerak antara ini. Kalau kamu tidak, saya akan diberikan hukuman atau membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini? Perbaikannya, lihat kedua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Nilai manajer memperbaiki peraturan pemantau konsekuensi hadiah. Eksplorasi segitiga restitusi tadi sudah nilai dulu. 1. Validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Guru berkata, merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Tadi yang saya bicarakan dulu. Jadi nanti kalau ada anak berbuat salah dengan mengungkapkan kata-kata ini untuk menstabilkan identitas mereka. Oke. Kemudian ada validasi kebutuhan. Apa kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi sehingga dia itu melakukan seperti itu. Kenapa sampai ngomong tadi seperti ini? Oke. Tanya dulu aja langsung dihukum terus. Kadang kita itu hilaf. Seringkali saya juga sering hilaf. Tidak bertanya dia itu kenapa. Seperti itu. Terus kemudian penanyakan keyakinan kelas apa nilai yang kita percaya di sekolah, di kelas. Maka di awal pembelajaran Bapak Ibu guru harus membuat keyakinan kelas supaya bisa menerapkan segitiga restitusi. Intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku yang kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Itu bisa dengan tempatkan pada anak-anak yang berbuat kesalahan. Kemudian refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi khusus mengenai makna disiplin positif. Hal baru apa Bapak Ibu yang jenengan dapatkan dari diseminasi ini? Ini Bu Ika, hal baru apa? Hal baru apa yang jenengan dapatkan? Pemahaman tentang hukuman dan konsekuensi. Pemahaman tentang hukuman dan konsekuensi. Kemudian tidak harus kita menghukum ya. Tapi kita terapkan segitiga restitusi. Jenengan sudah pernah segitiga restitusi? Berarti ini Ada yang pernah tidak terasa. Tidak terasa. Sangat kecil kemungkinan. Jadi sekarang mulai sekarang sudah paham ya Bapak Ibu. Kita harus melakukannya seperti apa demi kemajuan kita. Perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini apa Bapak Ibu? Ungkapkan aja jujur aja. Yang muncul apa? Kalau dari saya sendiri mungkin mencari salahnya agak butuh perjuangan. Tetapi mau nggak mau itu saya sampaikan. Campur aduk sebenarnya perasaan saya. Ketika saya memberikan pembelajaran kepada panjenengan yang lebih tua, jadi saya itu agak gimana ya, agak tidak percaya diri. Dan peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama 5 bulan ini atas mengikuti destinasi hari ini Bapak Ibu meskipun terpotong tadi karena Ibu Kepala Sekolah ada undangan atau segera mengikuti acara, maka tadi Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Ratman agak undangan. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan sampai akhir. Semoga kita juga bermanfaat bagi panjenengan dan saya untuk lebih berjuang untuk kita sebagai guru dan untuk anak-anak didik kita.
menjadi orang-orang yang merdeka, tidak tertekan, dan akhirnya dia akan mencapai kebahagiaan yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini identitas gagal karena hukuman Bapak Ibu. 1. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. 2. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. 3. Korban mendapatkan keadilan. 4. Murid atau anak akan tersakiti. 5. Perilaku pasif agresif meningkat. 6. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah instruksi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi dilaksanakan hanya karena ada perintah saja, tetapi ketika tidak ada perintah, tidak dilaksanakannya. Peraturannya adalah kamu harus, murid anak membenci peraturan. Bahwa sebenarnya murid atau anak didik kita itu membenci peraturan. Sedangkan disiplin konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dan yang selanjutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Selanjutnya, menguatkan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi waktunya itu tidak berkelanjutan, membudaya seperti itu, tidak jadi budaya, melainkan hanya waktu itu saja. Kemudian memerlukan monitoring atau supervisi terus-menerus dari guru, nanti malah jadi repot, selalu mengawasi saja. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan.